Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Yulia Permata dari kelas Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sediaan parenteral volume besar dan volume kecil. Pengertian sediaan parenteral. Sediaan steril yang digunakan tanpa melalui mulut, namun langsung ke dalam pembuluh darah sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai sasaran, misalnya infusan atau injeksi. Jenis sediaan parenteral. Sediaan parenteral dibagi menjadi dua, yaitu sediaan parenteral volume besar dan sediaan parenteral volume kecil. Sediaan parenteral volume besar yaitu sediaan steril yang mengandung obat yang dikemas di dalam wadah 100 ml atau lebih dan ditujukan untuk manusia. Sediaan parenteral volume kecil yaitu sediaan parenteral volume yang diartikan sebagai obat steril yang dikemas dalam wadah di bawah 100 ml. Syarat-syarat parenteral volume besar yaitu 1. Steril, 2. Bebas pirogen, 3. Bebas dari bahan partikulat lernih karena dapat menyebabkan emboli. Yang keempat, dikemas dalam wadah dosis tunggal. Dan yang terakhir itu, tidak mengandung bahan bakterisid karena volume cairan terlalu besar. Di sini ada kategori sediaan parenteral volume kecil. Yang pertama, produk farmasetikal yang terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik dalam larutan, suspensi, emulsi, dan lain-lain. Yang kedua ada zat pendiagnosa seperti media kontras sinyal X. Dan yang ketiga ada produk bioteknologi. Yang keempat ada produk radiofarmasi untuk deteksi dan diagnosis. Dan yang terakhir ada produk lifosom dan lipid. Di sini ada klasifikasi parenteral volume besar. Secara umum, parenteral volume besar itu dibagi menjadi 5 jenis. Di antaranya 1. Cairan infus. Yang kedua, parenteral total nutrisi. Yang ketiga, intervena antibiotik. Yang keempat, analgesik pasien kontrol. Dan yang kelima itu larutan irigasi. Di sini ada keuntungan dan kerugian sediaan parenteral. Keuntungannya, 1. Efek obat dapat diramalkan dengan pasti. 2. Bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna. Yang ketiga, kerusakan dalam obat. Traktus gastrointestinal dapat dihindarkan. Yang keempat, obat dapat diberikan kepada penderita yang sedang sakit keras ataupun koma. Dan kerugiannya yaitu 1. Pemberian sediaan parenteral harus dilakukan oleh personal yang terlatih dan membutuhkan waktu pemberian yang lama. Dan yang kedua, pemberian obat secara parenteral sangat berkaitan dengan ketentuan prosedur aseptik, rasa nyeri pada lokasi penyuntikan yang tidak selalu dapat dihindari. Dan yang terakhir itu, harganya relatif mahal karena persyaratan manufaktur dan pengemasan. Di sini ada prinsip formulasi. Yang pertama itu pengaruh rute pemberian obat. Yang kedua, bentuk atau tipe khusus sediaan parenteral. Yang ketiga, zat tambahan yang diperlukan. Dan yang keempat, pemilihan pembawa. Sediaan parenteral itu dibagi menjadi dua, yaitu small volume parenteral, volume kecil, dosis tunggal atau ganda, obat steril yang dikemas dalam wadah kurang dari 100 ml, pemberian rute variatif, tujuannya untuk terapeutik. Large volume parenteral itu volume besar, kontainer dosis tunggal, obat steril yang dikemas dalam wadah lebih dari 100 ml, infus intervena, dan larutan irigasi. Di sini ada persyaratan sediaan. Larutan irigasi itu 1. Isotonik, 2. Steril, 3. Tidak diabsorpsi, 4. Bukan larutan elektrolit, 5. Tidak mengalami metabolisme, 6. Mempunyai tekanan osmotik, diuretik, bebas pirogen, cepat diekskresi. Yang kedua ada dialisis peritorenal. Yang pertama itu hipertonis, 2. Steril, dan 3. Dapat menarik toksin dalam ruangan peritoneal. Di sini ada bentuk sediaannya. Volume kecil itu contohnya ada injeksi aminopilin, injeksi heparin, dan natrium. Volume besar contohnya ada dextro injeksi, mannitol injeksi, waterford injeksi. Di sini ada bentuk dan foto sediaan parenteral volume besar dan parenteral volume kecil. Yang atas itu sediaan parenteral volume besar,
ada cairan manitol, dan yang kedua itu gambarnya ada volume kecil, yaitu ada insulin dan lain-lain. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.